Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kembali kita beribadah pada hari Minggu ini dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk satu kesempatan lagi mendengarkan pesan dari hati-Mu. Urapi hamba-Mu, dan kami mempersiapkan hati kami, telinga rohani kami, mata kami, supaya kami bisa melihat apa yang Engkau maksudkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tanpa terasa kita memasuki minggu terakhir di dalam bulan Maret ini. Dan selama bulan Maret kita sudah belajar tentang the power of change. Ada kuasa dalam sebuah perubahan yang diambil dari Roma 12 ayat 2. Hari ini saya juga mau meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Hari, Pastor Daud, Joshua. Semuanya mengacu pada satu bahwa Tuhan menginginkan sebuah perubahan. Dan Tuhan memang mendesain kita semua sebagai anak-anaknya untuk berubah. Yaitu berubah supaya tidak menjadi serupa menjadi dunia ini, ya itu suatu perubahan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah ya melalui pembaharuan budi atau pembaharuan pikiranmu itu supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Tetapi yang menarik kalau saya bacakan ini dari terjemahan yang saya terjemahkan secara bebas dari terjemahan King James Version, ada kata bahwa dapat membedakan itu disebut proof, dapat membuktikan. Jadi intinya Tuhan mau supaya kita itu enggak jadi serupa dengan dunia, ya, jangan berubah terus menjadi serupa cara pikirnya, keyakinannya, kepercayaannya, tapi berubah oleh pembaruan pikiran supaya engkau dapat membuktikan, ya, membuktikan apa? Membuktikan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan membuktikan mana kehendak Tuhan yang sempurna itu terjadi di dalam hidup ini. Saya percaya kalau kehendak Tuhan yang sempurna terjadi di dalam hidup Bapak Ibu sekalian dan saya, itu menyukakan bukan hati Tuhan tapi juga hati kita semua. Hari ini tema khotbah saya berjudul Jangan lepaskan keyakinanmu, hadapi raksasamu. Jangan lepaskan keyakinanmu, hadapi raksasamu. Karena saya mau menceritakan kisah dari orang-orang yang harus menghadapi raksasa demi raksasa yang saya akan kisahkan melalui cerita dari Bilangan 13 ayat 27. Pertama, bagaimana Kaleb dan Joshua, ya, di dalam ceritanya sebagai pengintai yang dikirim, 2 dari 12 pengintai yang dikirim, Yosua dan Kaleb mempunyai cara pandang yang berbeda, yang akhirnya bisa mendapatkan kehendak Tuhan dan hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Ini ceritanya dalam masa transisi. Ya, umat Israel tuh dalam masa transisi sudah keluar dari Mesir, mau memasuki tanah perjanjian, ya. Lalu Musa itu mengirim 12 pengintainya. Setelah 40 hari, 12 pengintai itu balik dan inilah kata mereka. Yang 10 berkata demikian, memang negeri itu berlimpah-limpah susunya dan madunya. Dan inilah hasilnya, ya. Jadi mereka membawa hasilnya. Bapak Ibu baca di dalam Bilangan 13, bagaimana kalau anggur itu
Satu tangkai anggur itu harus dipanggul oleh 2 orang yang memakai kayu untuk menggotong, saking besarnya anggurnya. Jadi mereka mengatakan benar, wah luar biasa, berlimpah susu dan madunya. Hanya, ayat 28 mengatakan kata-kata ini, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kotanya itu berkubu dan sangat besar. Lalu dikatakan juga keturunan raksasa Enak telah kami lihat di sana. Raksasa yang namanya Enak itu ada di sana. Demikianlah laporan dari 10 pengintai yang telah kembali menyelidiki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang merupakan kehendak Tuhan bagi Israel untuk bisa tinggal, bisa keluar, lepas dari penindasan dan hidup di tanah yang dijanjikan. Tapi 10 orang ini berkata yang sangat negatif. Baiknya iya, dikatakan iya benar sih. Benar, berlimpah susu dan madunya. Tapi ada kata tapi atau hanya dalam bahasa Inggrisnya nevertheless. Kata nevertheless itu artinya itu membatalkan semua, meskipun ini bagus, berlimpah susu dan madunya, tapi tetap yang setelah tapi itu yang membuat mereka, seluruh bangsa Israel itu tidak memasuki tanah perjanjian gara-gara 10 orang yang memberikan laporan bahwa ini bahaya, enak tapi berlimpah tapi raksasanya, tapi kesulitan kotanya, mereka pasti akan mengalahkan. Seperti prinsip yang sudah dikatakan minggu-minggu lalu bahwa cara pandang kita mempengaruhi cara pikir kita dan mempengaruhi ucapan atau perkataan kita dan akhirnya mempengaruhi tindakan kita. Oleh sebab itu, karena cara pandang dari 10 pengintai ini yang memandang musuh raksasanya, yang dipandang musuhnya. Dia memandang susu dan madu yang berlimpah, buah yang luar biasa, yang sangat berlimpah, tapi yang dipandang lebih dan yang masuk ke dalam pikirannya adalah raksasanya. Karena dengan demikian mereka berpikir bahaya. Rugi kita meskipun semuanya enak, susu madunya berlimpah, buahnya banyak, tapi takut karena raksasanya. Raksasanya sampai membuat mereka lupa dengan apa yang menjadi kelimpahan dan kehendak Tuhan yang memberikan mereka tanah perjanjian tersebut. Dan cara pikir mereka mempengaruhi ucapannya, karena di ayat 31 dikatakan, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Itu ucapan dari 10 orang pengintai. Tapi beda dengan apa yang diucapkan oleh Kaleb. Ya, Kaleb mengatakan dalam ayat 30, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. 12 orang melihat situasi yang sama, melihat susu dan madunya yang berlimpah, melihat buah-buahan di tanah yang perjanjian ini sesuatu yang buah yang luar biasa, besarnya, suburnya. Tetapi yang 10 melihat raksasanya, yang 2 Kaleb dan Yosua melihat janji Tuhan, melihat kebaikan Tuhan. Dan ucapan dari 10 pengintai itu ternyata mempengaruhi tindakannya. Apa yang diucapkan, kita nggak bisa maju. Dia lapor kepada Musa, kita nggak bisa ini, nggak bisa maju menyerang karena mereka lebih kuat daripada kita. Nggak cuman dia mengatakan ini kepada Musa sebagai laporan, tapi mempengaruhi tindakannya. 10 orang ini akhirnya menyampaikan kepada orang Israel yang lainnya. Di ayat 32 dikatakan menyampaikan kabar busuk, evil report. Saya percaya kabar busuk
atau evil report, laporan dari si iblis benar. Karena yang dilaporkan itu semua yang jelek, semua yang mengerikan. Dikatakan demikian, ceritalah kepada orang-orang Israel di negeri itu. Orang-orangnya makan orang, makan penduduk. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Ya, demikian juga pasti mereka melihat. Ini asumsi. Pasti musuh melihat kita ini gak ada apa-apanya. Mereka raksasa, kita itu bagaikan belalang. Bayangkan, dari cara pandang yang melihat musuh lebih besar, melupakan janji Tuhan, melupakan semua yang berlimpah dan yang baik, dan akhirnya mempengaruhi ucapan dan tindakan mereka. Nanti seterusnya di ayat Bilangan 14 ayat 6. Tadi dikatakan Kaleb adalah orang yang memandang dengan berbeda. Joshua Bilangan 14 ayat 6 juga mengatakan, negeri yang kami lalui dan intai ini adalah luar biasa baiknya. Itu yang katanya Yosua. Oleh sebab itu kalau dibaca di ayat 6 sampai 9 dikatakan kalau Tuhan berkenan memberikan tanah ini, maka kita akan mendudukinya karena negeri ini adalah luar biasa baiknya. Nah, tindakan, cara pandang, cara pikir, ucapan dan tindakan ini yang menyebabkan akhirnya seluruh bangsa Israel waktu dengar ucapan dari 10 pengintai ini, mereka memberontak. Ya, memberontak. Di Bilangan 14 tuh ceritanya dikatakan mereka menangis. Ada macam-macam tangisan. Ini tangisan pemberontakan, tangisan penyesalan, dan mereka bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Aduh, kita mati di sini lebih baik sebetulnya kita kembali ke Mesir. Mental korban. Aduh, lebih baik dulu kita di Mesir ya daripada di sini. Bahkan mereka mengangkat pemimpin untuk balik kembali ke Mesir. Saat itulah Yosua dan Kaleb sampai mau dilempari batu karena 2 pengintai ini yang berani, yang memandang dengan benar, yang berubah pikirannya karena tahu rencana Tuhan itu ada rencana Tuhan yang sempurna, yang untuk maksud itulah bangsa Israel dikeluarkan untuk menikmati tanah perjanjian, dan itu hanya dimengerti oleh 2 pengintai yaitu Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu Saudara sekalian, 10 pengintai ini melepaskan kepercayaannya, melepaskan keyakinannya saat mereka menghadapi raksasa-raksasa, dan akhirnya mereka kehilangan kesempatan untuk tinggal di tanah perjanjian. Nah, kisah yang kedua saya juga ambil seorang anak yang masih muda, yang tidak asing lagi Daud, yang juga menghadapi raksasa, ya. Bahkan saya salut karena sebetulnya Daud ini bukan khusus mau berperang kepada Goliat, tapi kehendak Tuhanlah yang membuat dia untuk mampu dan menghadapi raksasa tersebut. Karena tujuan awalnya itu cuma memberi makanan, mengirim makanan kepada kakaknya. Tapi sayangnya waktu dikirimi makanan itu, kakaknya marah-marah karena Daud melihat kenapa orang-orang Israel ini pada ketakutan, ya. Dikatakan di ayat 1 Samuel 17:28 dikatakan gini. Kata Daud gitu ya. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam, ya, menerkam singa dan menerkam domba dari kawanannya, maka aku akan mengejar, menghajar, melepaskan domba itu dari mulutnya. Ini ceritanya Daud cerita ke Raja Saul, ya. Karena Raja Saul akhirnya memanggil, kenapa? Kamu bisa apa? Dan memang sepintas
kalau mendengar gitu, ini omongan ocehan seorang anak ya, yang mau mengejar dan memang sudah bisa mengejar, menghajar, melepaskan domba kesayangannya, ya, domba kesayangannya. Dan akhirnya singa beruang itu kalau melawan, aku tarik janggutnya dan aku akan matikan, dan aku sudah matikan siang dan singa dan beruangnya. Demikian laporan kata Daud kepada Raja Saul. Nah, dan kata-kata yang seterusnya ini menarik. Setelah dia katakan singa dan beruang sudah saya kalahkan. Dan ini kata Daud, orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Wow, perkataan dari seorang remaja. Ini semua tentara Israel udah ketakutan, tapi dia menceritakan dia nggak takut. Sepintas kelihatannya, wah ini omong besar, kok bangga banget ya. Tapi ini bukan kesombongan. Karena ayat selanjutnya mengatakan, kata Daud pula, ayat 37, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Nah, ternyata waktu dia tadi cerita ke Saul, aku ini udah biasa gembalakan, udah biasa domba yang diterkam pun aku mampu. Tapi dia katakan, yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, itu juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud tahu sumber kekuatannya bukan kehebatannya, dia bisa mengalahkan singa dan beruang. Dia tahu yang melepaskan dia dari ancaman singa dan beruang waktu dia membela dombanya itu adalah Tuhan. Cara dia memandang Tuhan, cara berpikir dia terekspresikan dari cara ucapannya, sehingga dia mengucapkan kata-kata ini. Dengan demikianlah maka orang Filistin ini harus Tuhan lepaskan melalui aku. Dengan kata lain, aku akan kalahkan. Karena aku tahu Tuhan yang menyertai aku dulu waktu aku melindungi dombaku. Sekarang Tuhan akan melindungi aku. Aku akan menghadapi raksasaku dan aku tidak akan melepaskan kepercayaanku. Karena Tuhan yang aku percayai sudah terbukti. Sudah terbukti. Sama seperti ayat Roma 12 ayat 2. Daud sudah membuktikan kehendak Tuhan yang sempurna terjadi waktu dia harus menjaga domba-dombanya yang sedikit itu. Dua kisah yang berbeda, tetapi memberikan kepada kita satu pelajaran bahwa benar apa yang ada di dalam cara pandang kita itu mempengaruhi pikiran kita dan mempengaruhi perkataan kita dan akhirnya mempengaruhi perilaku kita dan menentukan destiny atau masa depanmu. Hari ini saya tahu kita semua menghadapi raksasa demi raksasa yang berbeda-beda. Ya, bagi Daud, bagi Yakub, bagi Daud, bagi Yosua, dan bagi Kaleb, itu raksasanya benar, raksasa secara jasmani, tantangan yang luar biasa. Tapi demikian juga kita, saya nggak tahu apa yang ada di depan kalian semua, raksasa apapun itu, apakah ini masalah pekerjaanmu, masalah keuanganmu, masalah kesehatanmu, masalah hubunganmu dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua. Apapun itu yang engkau rasa ini terlalu besar,
lebih besar dari kemampuan, itu adalah raksasamu. Tapi hari ini Tuhan juga memberikan kepada kita dua ilustrasi dari dua kisah yang berbeda, dan saya mau bacakan, paling enggak kita bisa belajar sesuatu. Ya saya mau seperti Daud ya, saya juga mau seperti Yosua dan Kaleb, saya juga mau. Gimana supaya kita itu benar bisa memandang Tuhan dan bisa memandang Tuhan melebihi daripada raksasa, supaya kita itu bisa berubah. Enggak yang ada di pikiran ini semua yang menghantui raksasanya, tapi kita bisa akhirnya membedakan yang ini kehendak Tuhan, ini yang baik, dan aku tetap tidak mau menyerahkan kepercayaanku dan aku mau menghadapi raksasa. Gimana caranya? Nah, kalau kita baca di Mazmur 27, itu adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud sendiri yang berjudul Aman dalam Perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Paling tidak prinsip yang pertama tahu bahwa Tuhan pelindung, Tuhan terang. Kalau Dia terang dan Dia pelindung, kepada siapa kita harus takut? Ya, ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ya. Daud tidak menyangkali ada tantangan, ada musuh. Daud tidak menyangkali. Bahkan sekalipun tentara berkemah mengepung aku, kenyataannya ada musuh yang mengepung Daud pun, situasi yang menegangkan, tapi dia katakan dalam ayat 3, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saya mau garis bawahi 27, Mazmur 27 ayat 3. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Biarlah kata-kata ini, janji firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur ini juga tertulis di dalam hati ini. Supaya sekalipun timbul tantanganku yang ini, ya, masalahku yang ini, ya, sekalipun semua musuh seakan-akan menyerang aku, dalam hal itu pun, ya, dalam apapun aku tetap percaya. Itu di ayat 3. Kalau kita lompat ke ayat 13 di Mazmur 27 dikatakan demikian, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sama perkataannya dengan Yosua yang mengatakan bahwa sungguh Tuhan itu baik. Ya, dia juga mengatakan, Daud juga mengatakan, aku tahu Tuhan baik dan aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan. Bukan nanti waktu aku udah meninggal, enggak. Karena dia katakan, aku meninggal pasti aku juga melihat kebaikan Tuhan. Tapi di negeri orang-orang yang hidup. Bukankah Bapak Ibu sekalian masih ada di negeri orang-orang yang hidup? Biarlah perkataan dari Daud ini juga merupakan janji yang kita bisa terima di dalam hati kita. Nah, firman Tuhan juga mengatakan dalam Ibrani 10 ayat 35, ini pesan bahwa kita jangan melepaskan kepercayaan karena besar upah yang menantinya. Ditulis setelah nasihat ini adalah nasihat, kata-kata yang menguatkan yang ditulis oleh Paulus dari penjara. Dia menguatkan orang-orang yang juga menerima penganiayaan. Tapi dia mengatakan satu kalimat, sebab itu, ya, ini bukan hanya untuk murid Yesus waktu itu, tapi untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dan saya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya.
Yosua dan Kaleb menikmati upahnya. Mereka menikmati akhirnya bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Daud juga menikmati upahnya dari seorang anak yang ditolak, dianggap sepele oleh keluarganya, kakak-kakaknya, dari seorang gembala yang hanya menggembalakan domba yang tidak seberapa banyaknya, akhirnya menjadi seseorang yang mengalahkan raksasa. Dan setelah itu sejarah mencatat dan terbukti akhirnya Daud menjadi raja. Demikian juga Tuhan punya rencana yang dahsyat. Dia memberikan rancangan masa depan, bukan rancangan kecelakaan. Meskipun kelihatannya banyak tantangan dan ada tendensi kita akan mengalami sesuatu yang berat, tapi masa depan penuh pengharapan, expected one, sesuatu yang kita bisa harapkan, karena sesuatu yang kita diberikan harapan ini sesuatu kehendak Tuhan, sesuatu kehendak Tuhan yang berasal dari Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, sebagai penutup saya mau bacakan 1 Yohanes 5 ayat 12 sampai 14 ya, yang ditulis oleh Yohanes, murid Yesus yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Dia mengatakan demikian dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 berbunyi demikian. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya, supaya kita percaya kepada nama anak Allah. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita. Inilah keberanian, kita bisa percaya, bisa berani percaya karena Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Inilah keberanian percaya kita kepadanya. Kita percaya kepadanya, bukan kepada raksasa, bukan pada situasi, bukan kepada kekuatan kita sendiri yang memang terbatas, tetapi inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Hari ini kalau engkau sedang berdoa dan engkau tahu yang engkau doakan itu kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan untuk engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan, untuk menghadapi raksasamu demi menghadapi mau masuk ke tanah perjanjian. Itu kehendak Tuhan bagi orang Israel. Bagi engkau kehendak Tuhan untuk engkau layak bekerja, mendapatkan gaji. Bukan kehendak Tuhan kalau gajimu dipotong-potong terus, engkau ditipu, engkau di PHK, itu tantangan. Tetapi bukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan engkau terlibat di dalam hutang. Betul, itu mungkin kesalahan kita sendiri. Tapi Tuhan mau engkau menghadapi raksasa itu. Hutangmu, itu raksasamu. Tuhan berjanji kalau itu adalah kehendak Tuhan, engkau mau lepas dari sesuatu yang mengikat engkau, maka Tuhan akan menjawab, ya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Bayangkan, kita berdoa, tapi kita juga tahu Dia mengabulkan, cuman belum terlihat. Kalau kita berdoa berarti kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita doakan, yang telah kita minta kepadanya, karena kita meminta sesuai dengan kehendaknya. Hari ini, jangan lepaskan kepercayaanmu. Hadapi raksasamu, karena terlebih besar roh Allah yang ada di dalammu daripada segala roh yang ada di dunia ini.
di dalam kita ada Roh Kudus yang mau menuntun, memimpin kita, supaya kita semua berani menghadapi raksasa. Karena Tuhan itu mengatakan kita ini lebih dari pemenang. Yang berperang sebetulnya Tuhan sendiri. Sama seperti Daud yang mengatakan, Tuhan yang melepaskan aku dari cengkeraman singa dan beruang. Tuhan yang akan mengalahkan raksasa Filistin. Demikian juga kita juga datang dengan keyakinan tahu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kristus kita dapat melakukan segala perkara. Benar firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung, bukan dengan kekuatanmu, dapat kutanggung melalui Yesus Kristus yang memberi kekuatan. Mari kita berdoa, minta Tuhan untuk menolong kita supaya kita tetap melihat kebaikan Tuhan, percaya kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah selesai berfirman, tapi biarlah benih firman ini jatuh ke setiap tanah hati kami yang subur sehingga akan berkembang. Dan kami tahu sekarang kami perlu dikuatkan hari demi hari. Kami perlu mengingat kebaikan-Mu ya Tuhan. Seringkali kami lupa bahwa Engkau sudah menolong kami di hari-hari sebelumnya. Dan saat ini kami menemui tantangan kami menghadapi raksasa kami. Tapi kami bisa percaya kepada kekuatan-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang memimpin kami semua, sehingga kami tidak mau melepaskan kepercayaan kami. Kami berharap kepada Engkau, sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami berpisah. Kami tahu Engkau tidak pernah berpisah meninggalkan kami semua. Biarlah damai sejahtera dari Bapa Surgawi yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus Tuhan yang telah menyelesaikan misinya di kayu salib, dan melalui Roh Kudus yang selalu ada di dalam hati kami, memimpin dan menjaga hati dan pikiran kami supaya kami senantiasa menjadi seorang pemenang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.